Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan presentasi kami yang berjudul Perjanjian Nominat dan Inominat. Kelompok 3 terdiri dari Amara Mega, Muhammad Sidik Alamin, Muhammad Farhan, Muhammad Haikal Rahman, Zahra Fitri Ananda. Perjanjian nominat dan inominat. Perjanjian nominat adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Yang pengaturannya terdapat secara khusus di dalam KUH Perdata dalam bab 7, bab 5 sampai bab 18 buku ketiga KUH Perdata. Perjanjian inominat adalah perjanjian yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam undang-undang karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dapat juga disebut sebagai perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, serta berkembang dalam masyarakat. Perjanjian ini lahir dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian, atau parties otonomi. Perjanjian ini tidak bernama diatur dalam pasal 13-19 KUH Perdata, yaitu yang berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lainnya. Jenis perjanjian nominat inominat antara lain kontrak joint venture, kontrak production, sharing, leasing, dan franchise. Jual beli. Menurut Virjono Projodikoro mengatakan, jual beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain berwajib membayar harga yang dimufakati mereka berdua. Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu kontrak dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli yang diatur dalam KUH Perdata ini bersifat obligator, yang artinya bahwa kontrak jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah disetujui dan di sisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sesuai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain, tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang. Sewa menyewa. Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dengan dirinya untuk memberikan kepada yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tentu dan dengan pembayaran suatu harga yang pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Sewa menyewa adalah perjanjian konsensual yang artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.
Kewajiban pihak yang menyewakan adalah yang pertama, menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa. Yang kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. Yang ketiga, memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Kewajiban pihak yang menyewakan utamanya adalah yang pertama, memakai barang yang disewa sebagai sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut penjanjian sewanya. Yang kedua, membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Pasal 1553 KUH Perdata menentukan jika selama waktu sewa barang yang disewakan musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian yang musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah ia akan meminta bahkan pembatalan persetujuan sewa. Tetapi tidak dalam satu dari kedua hal ia berhak atas ganti rugi. Hibah. Menurut hukum Islam dan hukum positif, hibah adalah hadiah. Menurut bahasa, hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Dalam pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Pada dasarnya, hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut atau dengan akta notaris. Hal ini diatur dalam pasal 1683 JO pasal 1682 KUH Perdata. Dalam pasal 1682 KUH Perdata, yaitu tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 dapat atas ancaman batal dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Dalam pasal 1687 KUH Perdata, pemberian benda-benda bergerak dan bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lainnya tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah. Selanjutnya, hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. Selanjutnya, hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan. Selanjutnya, hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. Selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia, atau walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah, maka hibah tersebut adalah sah. Tukar-menukar. Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana para pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian tukar-menukar lazimnya disebut barter, menurut pasal 1541 BW. Berdasarkan pasal 1542 BW, segala objek yang dapat dijual dapat pula menjadi objek tukar-menukar. Perjanjian tukar-menukar merupakan perjanjian obligatoir, seperti perjanjian jual-beli.
Artinya, dengan adanya kata sepakat dari para pihak mengenai barang-barang yang menjadi objek perjanjian tukar-menukar, belum memindahkan kepemilikannya kecuali baru melahirkan hak bagi para pihak secara timbal balik. Hak para pihak berpindah jika para pihak melakukan penyerahan delivering hak milik secara yuridis. Perjanjian tukar-menukar dapat terjadi jika para pihak sebagai pemilik barang yang dia janjikan untuk diserahkan dalam tukar-menukar. Adapun syarat bahwa para pihak sebagai pemilik barang baru berlaku pada saat pihak yang bersangkutan menyerahkan barangnya atau menyerahkan hak milik atas barangnya. Pasal 1543 BW yang berbunyi bahwa apabila pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tidak dapat ia dipaksa menyerahkan barang yang telah ia janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya. Apabila suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar. Pasal ini merupakan pasal yang mengatur mengenai risiko dalam perjanjian tukar-menukar. Selanjutnya ada pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Syarat sahnya dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Apabila kewajiban itu dilanggar, maka harus bertanggung jawab atas dasar uang prestasi yang terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.